Shalom saudara-saudara terkasih, selamat datang di talk show Lembutkan Hati. Ya, dengan saya Ronald Sitanggang bersama Bang Abra, Yohanes Abra. Shalom. Ya, shalom Bang. Kami ucap syukur banget kita bisa lagi ada di talk show ini. Kita akan membahas mengenai tentang masihkah hukum Taurat berlaku di zaman now, ya. Jadi kita tahu ya teman-teman ya, Bapak Ibu Saudara ya, hukum Taurat itu bicara apa sih? Tentang jangan membunuh, jangan mencuri, hormatilah orang tuamu, ya gitu ya. Dan juga ternyata bagian dari perpuluhan adalah hukum Taurat itu sendiri. Nah, apakah masih berlaku nggak sih buat kita orang-orang percaya bahwa Yesus memberikan hukum yang sama kepada kita? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat-sangat viral ya, dan juga sangat sensitif. Saya percaya banget ini akan banyak menohok buat kalangan-kalangan yang lain juga. Nah, mungkin kita akan bisa simak dari firman Tuhan yang akan kita dengar melalui hambanya. Apakah hukum Taurat masih berlaku nggak, Bang? Ya, jadi pertama-tama saya harus jelaskan dulu di dalam membaca dan merenungkan Alkitab itu bahwa Alkitab bukannya buku mantra. Oh, ya, betul. Ya, jadi harus mengerti mantra, dulu ya. nih. Jadi Alkitab itu bukan buku mantra yang langsung turun dari sorga, plek gitu kan? Iya, iya. Yang lalu kita copy paste. Iya, iya. Kan gitu. Atau kita kan sering tuh kalau kita tahu bahwa apa? Bahwa ketika ada orang bayi, ya artinya kita istri melahirkan, Alkitab kita taruh di sampingnya yang menjaga anak kita. Itu kan supranatural tuh. Iya, iya. Seolah-olah Alkitab buku mantra. Nah, ini mesti ngerti dulu tuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam talk show ini saya memberi kesaksian. Kan gitu, ya. Saya tidak menggurui, saya tidak mengajari, tetapi saya memberikan kesaksian yang saya dulu pun ya melakukan hukum Taurat. Ya kan? Nah, jadi saya beragama Kristen, saya pembicara beragama Kristen, tetapi saya juga masih melakukan apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Nah, tetapi ketika saya renungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh saya renungkan, jadi saya kesampingkan itu doktrin ajaran agama Kristen, doktrin-doktrin agama Kristen. Nah, saya menemukan sesuatu yang pemahaman yang baru, kan gitu, ya. Padahal sudah ada tertulis di Alkitab, kan gitu, ya. Nah, jadi sini saya sebutkan ayatnya, ya, tadi di Matius 5 ya, Matius 5. Nah, ini seringkali dipakai oleh setiap pengajar beragama Kristen, termasuk saya juga dulu, bahwa hukum Taurat tidak ditiadakan gitu loh. Jadi tidak dibatalkan karena Yesus sendiri berkata pada saat itu, pada zaman itu di perikope kan Yesus dan hukum Taurat. Ya, diperkatakan oleh Yesus di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini jelas loh. Artinya, berarti Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya kan? Nah, inilah yang dipahami oleh saya dulu bahwa kita tidak boleh tidak melakukan hukum Taurat. Baik. Kan seperti itu. Termasuk perpuluhan itu kan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi makanya Bapak Ibu dan saya dan kita semua di sini itu harus mengerti dulu kedatangannya Yesus Kristus ke dunia itu memang untuk menggenapi. Tidak meniadakan. Tidak meniadakan hukum Taurat. Nah, tapi tidak sampai di situ loh. Ya kan, ini saya mesti jelasin lagi. Ya, 18-nya dikatakan lagi, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap ya langit dan bumi. Ya, ini adalah kondisi yang pertama yang dikatakan Yesus, selama belum lenyap langit dan bumi. Artinya berakhir dunia ini. Oh ya, berarti belum lenyap semuanya ya. Selama belum kiamat, katakan gitu kiamat, ya. Satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh ditiadakan. Ya kan? Itu. Ini yang pertama. Terus Yesus terakhir lagi dia bilang, dikatakan di situ koma, sebelum semuanya terjadi. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama adalah sebelum kiamat. Baik. Yang kedua adalah semuanya terjadi. Nah, semuanya terjadi ini itu adalah kematiannya Yesus. Kan kedatangannya itu memang benar menggenapi. Tetapi kematiannya itu menyempurnakan. Jadi
ketika Yesus hadir, dia menggenapi hukum Taurat dan para nabi. Karena kan para nabi kan sudah menubuatkan tentang Yesus. Iya betul. Maka datangnya Yesus digenapi. Bahwa akan ada raja saat itu ya. Firman Allah jadi manusia. Oke. Nah, itu digenapi kan? Dan itu menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat. Baik. Sampai di sini ngerti nih ya. Lalu ketika dia mati, dia menyempurnakan hukum Taurat. Maka yang tidak sempurna itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang sempurna. Yaitu hukum Kristus. Lalu hukum Kristus itu sendiri apakah berbeda dengan hukum Taurat? Nah, inilah makanya yang saya katakan, saya renungkan secara pribadi. Rasul Paulus tuliskan dulu di sini ya. Tadi kan Matius 5 ya, perkataan Tuhan Yesus. Nah, sekarang di Efesus 2 ayat ke 12. Ya. Nanti dari 12 sampai ku lengkapin langsung ke 15-nya aja ya, untuk kita mempersingkat waktu ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi ketika Yesus Kristus itu belum datang ke dunia, belum mati di kayu salib, kita semua ini bukanlah menjadi miliknya Allah. Tidak. Tetapi setelah Yesus Kristus itu sudah mati di kayu salib untuk dosa semua umat manusia, ini dijelaskan oleh Rasul Paulus, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah, ini jelas loh. Baik. Jelas dikatakan, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oh, jadi ketika kita masih manusia lama, berarti ya Bang Abra, ini kalau yang saya tangkap ya, berarti kita masih hidup di dalam hukum Taurat itu sendiri. Betul. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita beralih dari hukum Taurat menjadi hukum kasih, hukum Kristus. Betul. Yang dia berbicara bahwa kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti kamu kasihilah Tuhan Allahmu dengan seperti segenap hati, dengan kekuatan, akal budi dan jiwa. Itu adalah hukum Kristus sampai saat ini ya. Hukum yang terutama itu kan yang di Markus 12 ayat 30-31. Itu tadi yang disebutkan. Yang 30-nya kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, kekuatan, akal budi dan jiwa. Yang keduanya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum Kristus. Sudah mencakup itu semua hukum Taurat. Yang dari 1 sampai 4 itu kan kasih manusia kepada Allah. Baik. Yang 5 sampai ke 10 itu kan kepada sesama manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri. Baik. Gitu loh. Wow. Ngerti sampai sini? Saya mengerti. Jadi ini luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara ya, teman-teman yang ada di YouTube, kita bisa mengerti bahwa ternyata ketika kita hidup di dalam dunia dan tidak mengenal Kristus, kita sedang hidup dalam hukum Taurat itu sendiri. Betul. Dan daging kita lemah banget. Daging lemah. Karena nggak mungkin kita nggak mencuri gitu ya. Nggak bisa membunuh, mengejek aja katanya membunuh. Menghina lah ya. Menghina aja sudah namanya juga membunuh gitu ya. Dan semua itu adalah dosa-dosa yang nggak bisa kita sangkal itu terjadi kepada kita. Makanya kita manusia berdosa. Betul. Tapi ketika kita mengenal Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita malah menerima hukum yang baru ya. Wow. Seperti itu. Jadi kita tidak melakukan lagi hukum Taurat gitu loh. Termasuk perpuluhan di dalamnya. Tapi daging kita masih lemah. Makanya kita jangan hidup dalam daging, hidup oleh roh. Roh penurus, Matius 26 ayat 41. Daging lemah, roh penurut. Roh penurut. Baik. Seperti itu. Wow. Jadi kalau roh itu penurut, sehingga ketika kita menerima Yesus, roh dalam diri kita itu berkuasa akan hukum kasih itu ya. Iya, jadi manusia yang belum menerima Yesus itu manusia hidup dalam daging, rohnya mati. Jadi makanya Yesus berkata pada saat itu di Matius 8 ayat 20 sama salah satu muridnya, mari ikut aku. Lalu salah satu muridnya bilang, aku mau menguburkan ayahku dulu. Ya kan? Tapi Yesus bilang apa? Biar orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Artinya kalau kamu nggak ikut aku, kamu orang mati. Mayat hidup sebenarnya. Karena dia tidak
rohnya itu mati. Wow, sungguh mengerikan ya. Nah, itulah semua manusia di muka bumi ini, rohnya mati. Sesungguhnya mayat hidup yang di luar Kristus. Karena berkuasa atas hukum Taurat ini. Jadi daging itu Roma 8 ayat 3 ya, di sini dikatakan ya. Jadi semua harus berdasarkan firman ya. Baik. Bukan berdasarkan pengertian saya. Ini sangat menyenangkan ya, Bapak Ibu Ya. Saudara ya. Silakan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi hukum Taurat tuh nggak berdaya atas daging, makanya manusia tetap berbuat dosa. Oh, Ya kan? Nah, di sini jelaskan lagi. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Yesus Kristus itu manusia. Sama seperti kita manusia daging. Ya kan? Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. wow. Ini menjelaskan bahwa apa? Yesus Kristus sama seperti kita manusia daging. Ada dosa di dalam kedagingannya. Tapi dia sudah memberikan teladan contoh kepada semua manusia berdosa yang hidup dalam daging bahwa dia bisa mengalahkan dunia, mengalahkan maut, kedagingan. Wow. Nah itulah yang saya menjadi kesaksian buat saya. Dia aja yang firman Allah, yang Allah itu sendiri meninggalkan kenyamanannya dari sorga turun ke dunia menjadi manusia berdosa seperti saya. Dalam perjalanan hidupnya, dia menyangkal dirinya, dia taat sampai akhir melakukan kehendak Bapa, sampai dia mati di kayu salib. Masa saya tidak bisa? Wow. Masa Bapak Ibu Saudara sekalian nggak bisa? Iya. Begitu juga dengan Bro Ronald. Iya. Nah, itulah kedatangan Yesus, proses dia pelayanannya, ketaatannya dia kepada Bapa surga sampai dia mati di kayu salib. Itu memberikan teladan buat setiap manusia. Dahsyat. Begitu. Wow, ini menjadi jawaban ya buat kita semua ya. Ternyata ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, maka hukum yang tadinya haram, ini haram gitu ya, iya. itu udah nggak berlaku lagi ya Nggak Bapak? berlaku. Yo. Gitu. Jadi kita malah hidup di dalam hukum kasih. Hukum kasih. Hidup penggenapan menyempurnakan bahwa Yesus memberikan kita hukum yang baru Ya. ya. Dan saya percaya banget Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengar, menonton YouTube kita hari ini, semoga dimerdekakan ya. Ya. Mungkin kita boleh berdoa Bapak Boleh. Pendeta, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan mengenai tentang hukum Taurat yang telah dikalahkan oleh Engkau Tuhan. Engkau telah menggenapinya dan menyempurnakannya di dalam Kristus. Sehingga kami yang tadinya lemah dan tak berdaya, kami dimenangkan dan kami dikuasai oleh Roh yang kudus yang menyertai hidup kami. Ya Roh Kudus pimpin kami, tolong kami untuk mengalahkan segala keinginan daging kami, dikuasai oleh hukum Taurat, tapi sekarang kami telah dikuasai oleh hukum kasih. Berkati kami setiap kami yang mendengar ini Tuhan. Memberkati kami dengan segala apa yang telah Tuhan berikan. Kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa kami yang kekal. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, demikianlah talk show kita Ya. malam ini. Saya sungguh diberkati. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga diberkati dengan tayangan hari ini. Dan undang teman-teman Bapak Ibu Saudara lainnya untuk menonton talk show kita berikutnya dengan tema-tema yang menarik ya. Dan saya Ronald pamit diri bersama Saya Yohanes Abra. salam sadar. Tuhan Yesus memberkati.